Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur lana rahmataka wa dzakir man nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya, baik. Ini materi terakhir ya, yaitu tentang analisa aliran daya. Yaitu kemarin analisa terkait Y-bus metrik ya, Y-bus metrik Y-bus. Jika ada kemarin contohnya itu ada 4 bus ya, 4 bus untuk network jaringan sederhana. Nah kali ini akan kita bahas ya contoh mendekati realnya ya, analisa aliran daya. Jadi kita ceritanya ya mau menghitung tegangan ya dan arus, begitupun kita mau menghitung daya yang mengalir ya, antara line ke line, antara bus 1 ke 2 dan pun sebaliknya 2 ke 1. Itu alirannya kemana arusnya dan seterusnya. Nah, menghitung aliran daya dengan salah satu metode numerik, Gauss-Seidel ya. Jadi ada metode ini, numerical method ya. Sebentar, udah ngambil mata kuliah numerical method belum ya? Sebenarnya. Halo? Halo ya Pak. Sudah ya? Mata kuliah apa Pak? Metode numerik. Belum kayaknya Pak. Belum ya? Oke, jadi Gauss-Seidel ini dia itu metode yang paling sederhana ya. Metode ketika ada persamaan nonlinear. Jadi persamaan nonlinear itu ini contohnya persamaan yang linear kita mau selesaikan ya dengan cara metode numerik. Jadi kita hitung nilai tersebut, setelah itu dengan asumsi nilai awal ya, sampai perhitungan berkali-kali ya. Nih saya coba kasih contoh ya. Nah ini contoh persamaan linear ya, yang dia complicated banget ya, lumayan cukup kompleks ya. Jadi kita ini contoh aja untuk menyelesaikan X1, X2, X kuadrat ya. Kan ada persamaan linear sama non-linear ya. Kalau persamaan linear itu menerapkan konsep homogenitas ya. Ya, untuk yang non-linear ini ada namanya Gauss-Seidel ya. Jadi kita menghitung, kita jadikan X sama dengan ya, atau variabel yang akan kita cari dengan asumsi nilai mula-mula sampai errornya itu iterasi berkali-kali sampai error mendekati error sekian ya. Biasanya 10 pangkat 3, min 3, 10 pangkat min 4 dan seterusnya. Baik, kita langsung aja. Nah, ini ada contoh ya, yaitu ada generator ya sebagai pusatnya, sumber energinya, sumber arusnya. Terus ada 3 bus ya. Terus di sini bus 2 dan bus 3 ada beban. Ya, jadi beban di bus 2, terus beban di bus 3. Terus ini ada, kalau kemarin contohnya ini ya, 2 generator ya, ada 4 bus. Kalau ini 3 bus. Dan masing-masing bus antara 1, 2, 2, 3 dia saling terhubung satu sama lain ya. 1 terhubung dengan 2 dan 3, begitupun sebaliknya 3 ke 1 dan ke 2 dan seterusnya. Jadi nggak ada yang terputus ya. Jadi saling terhubung semuanya. Nah, untuk komponen ini itu ada nilai resistansinya ya.
Kalau kemarin kan hanya impedansi ya. Impedansi untuk komponen imajiner. Komponen imajiner itu kalau case ini yaitu kapasitor atau induktor atau keduanya. Kalau case ini yaitu induktor. Dan ini yang bilangan real itu merupakan resistansi ya. Nah, jadi ntar tergantung ujiannya ya. Bisa yang keluar itu dua-duanya ini ada komponen real sama imajiner. Imajiner itu induktor, realnya resistor. Nah, kalau ini ada dua komponen ya. Jadi ada komponen real sama imajiner. Nah, ini diketahui ini merupakan diagram impedansi ya. Jangan sampai ntar kalau udah impedansi dan ini satuannya dalam satuan per unit ya, bukan lagi satuan ohm. Kemarin udah dibahas satuan per unit itu untuk mempermudah analisa ya. Dengan cara dibagi nilai base-nya, nilai basisnya berapa. Untuk menentukan nilai base itu kita bebas ya. Kalau menentukannya jangan angkanya yang jelek. Kalau ketika dianalisa di suatu simulasi ya, itu kita pasti pertama kali harus memasukkan basisnya itu berapa. Dan itu bebas ya, hanya sebagai nilai referensi saja untuk mempermudah. Biasanya permudah ya angka bulat ya 100 ya, yang seringnya 100 ya megavolt ampere atau 10 berapapun ya. Jangan 199. Nah, pokoknya ini basis yang mudah untuk memperhitung. Jadi jangan bebas sebenarnya nilai basisnya. Nah, baik. Nah, ini satunya ini impedansi ya. Ini masih satuan komponen impedansi dan ini ada slack bus. Nah, ini tadi kan 3 dan 2 beban. Nah, pertanyaannya adalah ini masuk jenis bus apa? Kan ada generator bus, slack bus, load bus. Ya, halo, nggak tidur kan ini ya? Tanya ini aku ini bus 2 dan 3 termasuk jenis bus apa? Ini pun yang hadir hanya only 12 dari 30 ya. Nah, jadi ada 11 ya, karena terhitung saya. Jadi ada apa ini? Ada 29 yang nggak hadir ya. Oke, gimana nggak ada yang tanya ini saya kasih poin plus ya. Untuk bus 1 kan slack bus. Kemudian ada slack bus, ada generator bus ya. Satunya lagi oke, karena ini 3 dan 2 ya. 3 dan 2 adalah beban. Ya, namanya itu bus load ya, jenis bus untuk beban. Nah, jadi 3 dan 2 ini terhubung dengan beban. Ini sumber arusnya ya. Jadi slack busnya udah diketahui tegangannya V1 yaitu sebesar 1,05 volt. Untuk angle-nya yaitu 0 derajat. Nah, ini persamaannya ya, persamaan nonlinear tegangan ya. Jadi ini bentuknya nonlinear ya kan sulit kalau untuk diselesaikan secara manual ya. Makanya ada metode numerical tadi yang disebut dengan Gauss-Seidel, ada Newton-Raphson ya. Terus ada direct iteration dan lain seterusnya. Jadi ini VI ini menunjukkan representasi dari bus ke berapa, bus ke I. Jadi kita mau menghitung tegangan voltage ke I. Untuk iterasi itu perhitungan yang akan datang yaitu K plus 1. Jadi ini V untuk K itu iterasi yang ke K. Ini contohnya ya. Ini apa? PI dan minus JQI ya ini adalah nilai daya aktif dan reaktif pada bus tersebut ya.
pada bus tersebut. Ya, jadi untuk case ini kita mau menghitung yaitu V2 dan V3. Voltage pada bus 2 dan bus 3. Jadi kita mau menghitung V2 sama V3. Ya, terus ini dibagi VI yang ke K. Jadi perhitungan yang ke K. Jadi ini yang akan kita hitung perhitung yang ke K plus 1. Jadi contohnya diketahui V2 mula-mula. Jadi V2 untuk K sama dengan 0. Jadi mula-mula. Jadi nanti diketahui ya. Terus ini VJ. Ini minus total dari perkalian antara admitansi. Ya. Admitansi itu Y. Admitansi dikalikan tegangan ini apa tegangan yang terhubung dengan bus I. Jadi contohnya ini bus V2 yang akan kita hitung ya. Jadi ini VJ-nya untuk komponen selain I apa aja? Ya, yaitu karena I-nya 2, jadi VJ-nya yaitu V2, V3 dan V1 ya. Jadi ini I dan J menunjukkan ini apa busnya, nilai busnya ya. Jadi J tidak sama dengan I. Ya. Ini Y-nya, jadi semisal ini cari I-nya itu bus 2. Jadi ini Y1, J-nya selain I-nya apa J-nya itu selain I. Jadi busnya kan ada 3, 1, 2 dan 3. Nah, kita mau hitung V2. Jadi Y-nya yaitu Y21, Y23. Y21 dikalikan V1 ditambah Y23 dikalikan V3 gitu ya. Ini makanya tulis J tidak sama dengan I. Jadi J-nya itu nilai selain bus yang akan kita hitung. Kalau ini admitansi diagonal ya, masih ingat ya. Admitansi diagonal itu penjumlahan admitansi bus I ke bus yang lainnya di total dijumlahkan. Oke, untuk mempermudah kita langsung aja praktek analisa. Jadi pertama-tama kita menghitung Y-bus matrik terlebih dahulu ya. Menghitung Y-bus kemarin sudah saya bahas ya. Jadi yang paling contohnya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kemarin ada 4 bus sehingga representasi bentuk matriksnya itu 4 kali 4. Nah, kalau ini karena ada 3 bus, jadi matriksnya yaitu 3 kali 3. Jadi ukuran matriksnya itu sesuai jumlah busnya. Kalau busnya ada 100, ya matriksnya 100 kali 100. Dan itu nggak bisa manual ya. Jadi ntar kalau ujian maksimal ada 3 bus atau 2 bus ntar yang saya akan keluarkan ya di soal. Ingat kayak nggak akan kayak kemarin TS ya, ada yang sama persis. Ntar akan berbeda modelnya ya. Jadi mohon perhatiannya di sini. Nah, tadi kan ini diketahui ini ya, awalnya kan diketahui ini bentuk diagram impedansi. Nah, pertama-tama sebelum kita menghitung Y-bus, matriks Y, kita harus hitung dulu nilai admitansinya. Nah, kan ada impedansinya ada 3 ya. Jadi impedansi yang pertama yaitu penghubung antara 1 dan 2, yang kedua penghubung antara 1 dan 3, yang ketiga yaitu penghubung antara bus 2 dan 3 ini. Nah, dirubah ke admitansi terlebih dahulu ya, yaitu Y sama dengan 1 per Z. Ini Y kecil ya. Y kecil sama dengan 1 per Z. Jadi contohnya untuk line 1 dan 2. Ini udah hasilnya ya. Jadi contohnya line 1 dan 2 impedansinya itu Z12 atau Z21 kan sama ya. Jadi impedansi Z lambangnya yaitu Z12 itu sama dengan Z21 ya. Karena dia nilainya fix. Jadi sama entah dibalik kecuali kalau arus ya beda lagi, sama voltage beda lagi. Kalau resistor, induktor, kapasitor karena dia tetap ya nilainya walaupun dibalik 2 titik ya sama aja. Makanya Z12 sama dengan Z21 yaitu 0,02 plus J 0,04 ini ya. Oke, maka admitansinya untuk Y antara 1 dan 2 atau kebalikannya itu sama dengan 1 per impedansi antara 1 dan 2 yaitu ini 0,02 plus J 0,04 ya. Harusnya kan ini ya. Nah, ini dikalikan lawannya ya, negasinya untuk menghilangkan komponen J di bawah ya. Kayak kemarin
kalau kemarin kan nggak ada komponen resistor ya, nggak ada komponen realnya. Jadi hanya komponen imajiner tinggal dikalikan sesama imajinernya, dikalikan J per J. Sedangkan ini karena dia ada bilangan real, jadi dikalikan ini lawannya. Kalau ini plus, dia yang fokusnya kita di depan J ya. Jadi dikalikan sama dengan penyebut, cuma beda lambang di depan J-nya. Di depan J-nya karena ini plus, jadi minus. Kalau ini semisal diketahui minus, jadi ini plus. Jadi pakai yang rumus ABC itu ya. Yang ini ya. A plus B dikalikan A minus B itu sama dengan A kuadrat ya minus B kuadrat. Nah, begini ya. Makanya ini tadi kalau yang tadi itu komponen B-nya itu termasuk bilang imajiner. Jadi dikalikan lawannya agar ketemunya ini ya. Nah, jadi minus B kuadrat. Nah, jadi ini nanti minus J dalam kurung J 0,04 dalam kurung kuadrat. Nah, jadi J-nya nanti hilang karena J ini jadi ntar ini hasilnya yaitu 0,02 sama 0,04 ya tadi. Jadi gini, itu kan tadi 0,02 plus J 0,04. Nah, harusnya kan ini aja ya, dikalikan lawannya yaitu 0,02 minus J 0,04. Jadi nanti hasilnya harusnya yaitu 0,02 kuadrat. Ini lambangnya kuadrat ya. Tanda petik kuadrat di minus ya. Minus B-nya yaitu J 0,04. Yaitu J 0,04 kuadrat. Nah, ini lambang kuadrat saya kasih tanda ini. Oke, udah. Jadi ntar J kuadrat itu hasilnya yaitu minus 1 karena J akar min 1. Jadi biar J-nya hilang di bawah. Kalau yang di atas ntar tinggal dikalikan silang seperti biasanya. Ya, jadi ntar yang komponen atas kalau ini 1 dan memang 1 ya tinggal dikalikan aja. Ini 1 kalikan 0,02 minus ini. Jadi ntar ini di bawah bilang imajinernya hilang ya. Karena J-nya udah dikuadratkan. Jadi ini bilangan real sehingga tinggal dibagi aja. Ya, jadi kalau contohnya begini ya. Misal 2 ntar ketemunya ini kayak gini, misal ini ya 4J, misal J4. Dibagi, ntar bawahnya kan bilang real ya, misal ada 10, ketemunya 10. Ya udah tinggal dibagi aja, 2 bagi 10 ditambah J4 bagi 10, yaitu hasilnya 0,2 ya. Terus J4 bagi 10-nya yaitu plus J 0,04. Nah, begini ya. Ini 0 lah ya, anggap aja 0. Kalau udah real kan ini langsung aja ya, kalau udah komponennya real. Oke, jadi ketemunya ini ya, yaitu admitansi antara bus 1 dan 2 atau di 21 itu ketemunya 10 minus J20. Begitupun Y13 antara 1 dan 3 ya, yang awalnya ini 0,01 plus J 0,03, jadi 1 per 0,01 nilai tadi ketemunya yaitu 10 minus J30. Jadi ini juga sama ya, antara 2 dan 3 atau 32 dibalik sama aja ketemunya 16 min J32. Ini udah pasti keluar ya ujian ya, mohon diperhatikan. Nah ini selanjutnya, ini ingat loh Pak, ini kok contoh yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, kalau pertemuan ini itu ada impedansi untuk masing-masing bus ke ground ya. Jadi each bus ke ground. Jadi bus paling ujung ya. Nah, emang ada kalau di sini. Nah, kalau ini diasumsikan 0 ya. Kalau ini ada kalau diketahui, jadi ketahui ntar gambarnya seperti ini ya. Ya.
Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalau ada generator terhubung ya dengan induktor, jadi dia ada nilai admitansi dari bus tersebut ke ground. Kalau yang contoh yang sekarang itu nggak ada admitansi dari bus 1, harusnya kan ada admitansi ya dari 1 ke 0 nggak ada. Jadi ini saya tulis note di sini, yaitu impedansi grounding asumsi 0, yaitu Y10, jadi 1 ke ground, terus 2 ke ground, 3 ke ground itu sama dengan 0. Ya. Jadi nggak ada nilai Y10, Y20, Y30. Oke, kalau udah ketemu admitansinya kan ada tiga line ya. Nah, kalau sudah ketemu baru kita bisa menentukan Y-busnya. Ini udah pasti nanti keluar, tentukan Y matriks Y-bus ya. Untuk soalnya nggak akan saya gambar di buku karena terbatas, jadi ntar saya akan gambar manual ya. Saya akan foto nanti. Oke, Y-bus matrix ingat tadi Y10, Y20, Y30 itu sama dengan 0 nilainya. Jadi kemarin ya, ini jadi sekaligus review pertemuan sebelumnya, yaitu Y-bus sama dengan 3 kali 3. Kenapa? Karena busnya ada 3 ya. Jadi ini Y11, Y12 ini representasi dari sama aja representasi dari posisi matriksnya ya. Jadi Y11 baris 1 kolom 1, ini Y12 baris pertama kolom kedua, ini Y13 baris pertama kolom ketiga. Ini Y32 yaitu baris ketiga kolom kedua dan seterusnya. Nah, jadi ada komponen diagonal, ada komponen non diagonal. Yang komponen diagonal itu yang ini, Y11, Y22, Y33 ya. Jadi ini cara cepatnya ya, yaitu untuk menghitung nilai matriks untuk bagian diagonal ya, yaitu Y11, Y22, Y33 itu masing-masing adalah contohnya Y11, oh 1, dia representasi dari bus pertama. Jadi total line dari bus 1 ke cabang lainnya. Nah, bus 1 ini terhubung kemana saja, yaitu dari 1 ke 2 ditambah 1 ke 3 ditambah 1 ke 0. Nah, karena Y1 ke 0 itu 0, jadi tinggal ini Y12 ditambah Y13. Ya. Jadi bus 1 dari bus 1 referensinya itu dijumlahkan ya. Jadi bus 1 terhubung kemana saja itu dijumlahkan. Kalau semisal dia ada 3 ya ada 3. Kalau ke sini harusnya kan ada 3 kalau ke sini ya. Namun karena Y100 jadi tinggal ada 2 komponen saja yaitu bus 1 ke 2, bus 1 ke 3. Ya ini tinggal dijumlahkan aja. Biasa ya 10 tambah 10, 20. Terus min J20 ditambah min J30 yaitu min J50. Y22 juga sama ya. Y22 representasi dari bus 2 itu dia terhubung kemana saja itu dijumlahkan line-nya. Line itu penghubungnya atau transmisi. Jadi dia line-nya kemana saja, yaitu bus 2 ini terhubung ke bus 1 dan bus 3, yaitu ini Y12 sama Y23. Jadi atau dibalik boleh Y21 sama aja ya, Y21 atau Y12 sama di sini. Ini juga sama Y23 atau Y32 sama aja. Jadi ini dijumlahkan ya, 10 tambah 16 ya 26 min J dan seterusnya ya, ntar ketemu. Terus Y33 juga sama, dari bus 3 itu dia terhubungnya kemana itu dijumlahkan ya. Yaitu ada komponen ini 10 min J30 sama 3 kedua yaitu 16 min J32 ini tinggal dijumlahkan. Nah, kalau udah ketemu yang non diagonal itu mudah. Yang non diagonal itu adalah ini contohnya Y12 itu udah pasti sama dengan Y21 ya. Y12 itu sudah pasti sama dengan Y21. Ini Y13 sama dengan Y31. Ini Y32 sama dengan Y23. Untuk mendapatkan nilai ini ya, jadi Y12 itu Y besar 12 itu sama aja admitansi minus di minus ya. Jadi yang non diagonal itu di minus semua. Jadi ini Y12 jadi berarti admitansi nilainya itu sama dengan minus Y12 atau minus Y21. Jadi ini juga sama yaitu minus Y13 ya. Jadi ini ada perbedaan ya. Y besar ini
menunjukkan posisi matriks Y bus. Kalau Y kecil ini nilai admitansinya ya. Jadi kalau yang non diagonal itu Y besar sama dengan Y kecil, cuma Y kecilnya dikalikan minus semua yang non diagonal ya. Terus jadi Y13 itu sama dengan Y31. Jadi ini sama dengan oke, sepertinya. Oke, ya. Jadi ini Y13 atau Y31 itu sama dengan minus Y12 atau Y31 ya. Jadi dia sama dengan minus Y tersebut ya. Jadi Y tersebut contohnya ini Y32 jadi sama dengan minus Y32. Sorry, Y besar 32 itu sama dengan minus Y kecil 32 ini ya. Dan seterusnya. Udah, kalau udah ketemu Y bus ini ya, baru sebenarnya kita bisa menghitung arusnya ya, arus yang mengalir. Namun arus kan sama dengan ini dikalikan V. Nah, V-nya kan yang baru diketahui V1 ya, yaitu ini 1,05 ya. Nah, V2 dan V3 ini belum. Jadi kita hitung. Caranya dengan metode Gauss-Seidel ya. Dengan rumus yang tadi, pertama-tama kita rumus yang tadi ini ya. Nah, kita hitung dulu P dan Q ya. Untuk daya aktif dan reaktif pada beban, itu kita hitung dalam satuan per unit dulu, yaitu dibagi dengan base-nya, yaitu 100 megavolt ampere. Jadi tadi 256,6 ini ya. Ini ya, daya aktifnya kan yang cukup bus 2. Ya, jadi untuk yang ini S2 itu S kan total daya total ya. Daya total itu dari daya aktif dan reaktif. Jadi daya totalnya yang bus 2 ini bebannya ya tinggal ditambahkan. MW itu lambang dari megawatt yaitu daya aktif. MVAR itu daya reaktif ya. Jangan sampai kebalik nanti kalau pas ujian keluar. Jadi ini daya aktifnya, ini daya reaktifnya. Daya reaktifnya itu adalah komponen imajiner ya. Makanya yang 110,2 itu dikalikan J. Ditambah 256,6 ini daya aktifnya tadi megawatt, ini megavolt ampere var. Ya, dibagi 100 ya. Ini bagi 100 seperti biasa ya. Jadi hasilnya itu 2,566. Ini ya, jangan lupa minusnya ya. Minusnya jadi apa? Dia ini kira mau mencari lawannya ya. Minus totalnya tadi dibagi 100 karena dia kan yang akan menyerap nanti ya, yang menyerap energi. Ya, minus. Oke, jadi ketemunya ini minus 2,566 dikurangi J 1,102 per unit. Ini satunya per unit ya. Karena udah dibagi 100 megavolt ampere. Ini juga sama yang bus 3 ya, per unit. Nah, bus 1 adalah sebagai bus referensi atau disebut dengan slack bus. Untuk menghitung tegangan bus 2 dan bus 3 dengan metode Gauss-Seidel, itu harus mengambil asumsi awal. Jadi kita tentukan nilai awal dulu, kan kita mau menghitung V2 dan V3 ya. Jadi kita tentukan nilai awal V2 dan V3, nilai mula-mula kita asumsikan ambil angka yang terkecil ya, jangan 0. Ambil misal 1 atau 0, berapa. Nah, karena ini kita hitungnya manual, jadi ambil yang bulat 1 gitu aja. V2 ini 0 ini representasi dari ini, iterasi ya, perhitungan mula-mula. Jadi 0 perhitungan mula-mula ini juga sama, perhitungan mula-mula untuk yang V3 sama dengan 1. Untuk komponen reaktifnya kita asumsikan 0 ya. Kita yang ambil paling mudah ya.
Untuk menghitung tegangan bus 2 tadi kan ya. Nah, ini adalah perhitungan pertama ya. Jadi tegangan bus 2 V2 untuk iterasi 1, iterasi pertama. Jadi V2 untuk iterasi pertama yang dalam kurung ini menunjukkan iterasi ya, perhitungan pertama itu sama dengan tadi kan ini komponen 2 ya. Jadi daya aktif komponen 2 bebannya dikurangi ya, di minus ya. Minus J Q2. Ini rumusnya dapat dari mana? Yang rumus tadi langsung jadi itu ada di hadis adat ya. Saya akan jelaskan di sini saya karena membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa untuk belajar otodidak. Nah, jadi ini min J Q. Nah, tadi kan hasilnya minus ya. Jadi ntar minus kalikan minus plus di sini. Plus J 1,102. Dibagi V2 ya. V2 ini conjugate ya. Conjugate untuk iterasi 0, jadi nilai mula-mula. Nah, yaitu V2 0 sama dengan 1. Ya, itu min J 0. Karena ini udah kalikan 0, ya udah ya. Komponen J-nya tinggal 0. Ini conjugate ya, lambang conjugate ya. Jadi kalau lambang conjugate itu imajinernya berubah kebalikannya. Kalau awalnya negatif jadi plus, yang awalnya plus jadi negatif. Karena ini asumsi kita awalnya plus J 0, jadi ini jadi negatif. Oke, setelah itu tadi yang minus ya. Minus, ini kan rumusnya ya. Minus YIJ dikali VJ. I-nya kan yang akan kita hitung ya, busnya ya, yaitu bus 2. Jadi Y2J-nya itu selain I, karena ditulis J tidak sama dengan I. Jadi J itu selain I. Nah, selain itu, kan ini di sini case-nya 2. Jadi J selain 2 adalah bus 1 dan bus 3. Jadi penjumlahan antara Y21 dikali V1 ya, ditambah dikurangi ya, ini dikurangi kan ini minus ya. Dikurangi Y23 dikali V3. Nah, ini ya makanya. Jadi di sini Y12 atau Y21. Jadi bus 2 yang terhubung ke 1. Karena ini J-nya ini 1 ya. Selain I-nya kan 2 nih ya. Terus intinya ini perkalian nilai arus ya. Nilai arus yaitu yang terhubung dengan bus 2 itu apa aja? Yaitu line 12 sama line 23, yaitu line 21 atau line 23. Loh ini Pak kok hasilnya plus. Nah, Y besar. Ingat Y besar tadi posisinya itu kan di sini minus Y kecil ya. Nah, jadi ini harusnya kan minus di rumusnya kan minus ya, minus ini, minus. Jadi minus ketemu minus yaitu sama dengan plus. Udah pasti plus nanti ini ya, karena nilainya udah pasti positif di sini. Jadi plus Y12, Y23. Ini line dari I-nya 2 ke 1 dikalikan V1. V1 udah diketahui ya, dari ketahui ditambah Y2 ke 3, line Y2 ke 3 yaitu dikalikan tegangan penghubungnya ya, yaitu V3. V3-nya masih 0, jadi komponen mula-mula ya. Oke, setelah itu dimasukkan nilainya ya. Nah, di sini kalau sini pembagian bilang bentuk rektangular, aku nyebutnya bentuk rektangular ya di sini. Kalau rektangular itu komponen real sama komponen imajiner. Dibagi bilangan real karena ini masih hanya hanya bilangan real, jadi langsung dibagi aja, dibagi 1 ya. Nah, kali ini ada perkalian silang ya. Ini kan J0, jadi tinggal komponen real ya. Ya udah tinggal dikalikan silang, ini udah nggak ada. Ini juga sama ya, tinggal ini 1 mudah, coba dikalikan. Ya, setelah dikalikan, ya ntar dijumlahkan ya. Kalau perkalian silang mudah ya, nggak perlu saya bahas ya. Untuk pelajaran nah, seperti ini ya, A plus B kali C plus D. Ya udah tinggal dikalikan silang aja ya. Dari A kalikan ke tetangganya yaitu A kali C ditambah A kali Do ditambah yang B kali C ditambah B kali Do. Nah, sudah.
Oke, ini perkalian silang. Ini mudah ya, langsung dikalikan bilangan real karena ini imajinernya 0. Ini begitu sama imajiner 0. Jadi ntar yang pembilang ini ntar ketemu bentuk rektangular, masih bentuk rektangular karena ada bentuk imajiner di sini. Oke, setelah itu ada pembagian bentuk imajiner, caranya sama, dikalikan dengan, jadi kalau ini 26 min J52, jadi dikali dengan lawannya, yaitu 26 plus J52 nanti ya. Jadi ntar ketemunya yang tadi ya, A plus B dikali A min B, jadi 26 kuadrat dikurangi J52 dalam kurung kuadrat. J kuadrat kan minus 1 ya. Nah, setelah perkalian silang lagi ketemunya ini, yaitu 0,9825 minus J 0,0310. Terus ini yang V2 untuk iterasi yang pertama ya, perhitungan pertama. Untuk V3 perhitungan pertama rumusnya ya sama, cuma menunjukkan yang mana. Ini kan VI ya, jadi ini dibagi VI conjugate, yaitu V3, I-nya ini 3. Terus ini juga sama, yaitu penjumlahan bus yang kita analisa, ini case-nya kan bus 3 ya. Jadi yaitu ini sebenarnya penjumlahan arus ya di sini. Yaitu arus yang terhubung ya antara 3 ke 1 sama 3 ke 2. Nah, ini 3 ke 1 lainnya dikalikan V1. Terus dari 3 ke 2 dikalikan V2. V1-nya udah ketemu, V2-nya yaitu bukan karena tadi udah dihitung ya ini ya V2. Jadi yang dipakai yaitu V2 ini. V2 iterasi yang pertama. Ya. Jadi V2 yang digunakan adalah perhitungan yang pertama tadi. Nah, ini udah agak panjang gitu. Oke, setelah itu dihitung ya perkalian silang, ini dibagi oleh bilangan real. Terus ini dibagi 26 min J62. Jadi ntar kalau udah ketemu pembilangnya bentuk rektangular dikalikan ini apa negasi dari nilainya. Jadi dikalikan 26 plus J62 per 26 plus J62. Jadi ntar biar ketemu persamaan A plus B dikali A minus B. Ini ketemunya ini 1,0011 min J 0,0353. Terus iterasi yang kedua caranya masih sama ya. Jadi iterasi yang V2 cuma iterasi yang kedua. Ininya sama semua, yang beda ini aja ya. Yaitu kalau V2 itu yang membedakan ini V apa pembaginya, pembagi di ini yaitu V2 conjugate. Jadi ini iterasi yang sebelumnya. Nah, makanya di sini ini nilai iterasi yang sebelumnya ya, yaitu V2 1. Jadi ini iterasi yang sebelumnya ya. Jadi ini V2 1, ini V2 untuk iterasi yang pertama, ini juga V3. Ya, rumusnya sama dengan V2 tadi ya, cuma yang bedakan itu ini ya. V2 yang bedakan itu ini. Jadi ini V3 iterasi sebelumnya. Ini kan yang kita hitung yang pertama. Jadi iterasi sebelumnya yaitu 0. Ini juga sama iterasi yang sebelumnya itu 0 ya. Jadi ini iterasi yang sebelumnya itu yang iterasi yang pertama. Ini juga yaitu V3 iterasi pertama. Dan yang V3, ini V3 iterasi yang pertama tadi, ini kan V2. Ya, V2-nya bukan iterasi pertama lagi, namun iterasi yang kedua ini ya, dipakai ya. Iterasi yang sebelumnya ya. Atau kalau di iterasi tersebut sudah ada, yang gunakan iterasi yang tersebut. Contohnya kayak ini ya. Nah, ini kan V2, untuk yang V3 ini kan ada dikalikan V2 di sini. Ini yang digunakan adalah iterasi yang pertama. Nah, terusnya sampai iterasi yang ketujuh ya. Dari sini kita bisa lihat ya, bahwa errornya udah mendekati akurasi 5 kali 10 pangkat minus 5. Kayak contohnya ini, V3-nya iterasi 6 ke 7 itu hasilnya sama terus. Ini ada bedanya dikit ya, ini dibulatkan 0,06. Dengan akurasi errornya sekian, jadi cukup sampai iterasi yang ketujuh. Nah, ini kalau pakai MATLAB ya,
Jadi tinggal hitung rumusnya tadi ya dengan logika Gauss-Seidel, tinggal di enter. Kalau bayangin jaringannya itu 100 ya busnya. Jadi tinggal di enter, dia jalan putar sampai iterasi sampai mendapatkan kita setting errornya berapa minimal gitu ya. Oke, akhirnya kita bisa menentukan yaitu V2 sekian nilainya 0,98, main J 0,06, V3 ini 1, main J 0,05. Atau kalau dirubah ke bentuk fasor, kemarin sudah dibahas ya, dari rektangle ke fasor, seperti ini. Jadi ini yang terukur ya, 0,98183 magnitude-nya, ini juga yang terukur. Nah, selanjutnya adalah kita mau menghitung arus yang mengalir ya. Arus yang mengalir dari 12 dan 21 ya. Kemarin sudah dibahas ya di ini ya yang menghitung dengan monggo kalau mau kalau dengan metris nggak apa-apa ya. Kalau metris kan hanya I1 saja ya. Nah, kalau kita mau menghitung ya inilah ya. Nah, kemarin ini. Nah, yang terakhir yaitu kita mau menghitung arus yang mengalir ya. Contohnya arus 1 ke 2 ya. Jadi arus yang mengalir dari bus 1 ke bus 2 itu sama dengan arus kan rumusnya admitansi dikali dengan perubahan selisih voltage. Oh. Kalau tegangan antara dua bus ya. Jadi ini udah bentuk pola sebenarnya. I12 arus yang mengalir dari bus 1 2 itu sama dengan admitansi dari bus 1 dan 2 yaitu Y12 atau Y21. Kita samakan saja ya dengan depannya ini. Jadi Y12 dikalikan. Nah, kemarin kalau kita mau mencari kalikan selisih tegangan ya. Nah, kalau yang ikut praktikum rangkaian listrik kemarin udah sedikit saya singgung juga. Nah, contohnya ini tegangan. Jadi tadi tegangan 1 2 ini ya. Jadi tegangan 1 2 itu sama dengan V1 dikurangi V2. Kayak di RL kemarin yaitu tegangan VAB ya. Tegangan di titik A ke B itu sama dengan VA dikurangi VB. Jadi tegangan A ke ground dikurangi tegangan B ke ground. Ini juga sama ya. Jadi dari persamaan berdasarkan huruf Kirchhoff ya. Jadi I12 kalikan Y12 dikalikan tegangan V12 di mana jadi ini tegangan V12 ya. Di mana V12 itu ya sama aja V1 dikurangi V2. Nah ya, jadi V1 kan udah ketemu ya. Yaitu ini 1,05 tambah J0 dikurangi 0,98 min J0,06. Jadi pengurangan biasa 1,05 kurangi 0,98 terus J0 dikurangi minus 0,06 J. Minus ketemu minus plus. Ditambah 0 ya udah tetap 0,06 J. Nah, itu dikalikan silang ya. Ketemunya ini 1,9 minus J 0,8. Jadi ini kan I12 ya, arus yang mengalir dari bus 1 ke 2. Jadi kalau dari 2 ke 1 ya tinggal kebalikannya ya. Ya. Jadi tinggal kebalikannya yaitu minus I12. Jadi minus 1,9 ditambah J 0,8. Juga ini sama ya, I13 itu sama dengan admitansi dari 1 ke 3 atau kebalikannya, kita samakan 13, terus dikalikan V13, yaitu V1 minus V3. Masukkan dan seterusnya ya. Jadi I31 sama dengan minus I13. Oke, ini ada lagi ya, ini arus yang mengalir. Cuma untuk ujian mungkin perhitungannya sampai mana tadi? Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya,
Ini ya, sebenarnya saya ngambil dari sini ya, cuman dari saya kan banyak ya, jadi saya ambil poin-poinnya ya, saya copy paste ya, merangkum. Nah, tadi setelah menghitung arus yang mengalir, sehingga kita bisa menghitung aliran daya. Ya, ini saya tambah ya. Jadi aliran daya, contohnya aliran daya dari 1 ke 2. Jadi kita ingin mengetahui aliran daya dari 1 ke 2. Ini saya tambah ya, sebentar. Ntar saya edit PPT-nya, ntar saya ini copy paste lagi. Poin ini penting juga ya. Jadi aliran yang mengalir di line dari 1 ke 2. Jadi pengen tahu nih dari 1 ke 2 dia mengalir daya seberapa banyak. Yaitu cara menghitungnya ini kan jadi 1 2. Jadi kita referensinya 1 ya, yang depan. Jadi yaitu V1 dikalikan konjugit dari I1 2. Ya. Ya, I1 2 udah ketemu tadi ya. Nah, ini konjugitnya. Kalau konjugit di depan imajiner, kebalikannya ya. Yang awalnya minus J 0,8 menjadi plus J 0,8. Udah dikalikan V1 ya. Ketemunya ini PU. Nah, kalau udah ketemu PU ini kan kita hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya ini kan masih per unit. Jadi satuan ini sama semua per unit. Nah, kalau udah hasil akhirnya, jadikan satuan asli. Yaitu dikalikan base-nya tadi. Yaitu dikalikan 100 ya. 100 megavolt ampere tadi. Sudah cukup ini. Jadi dikalikan 100 megavolt ampere. Tadi kan ini hasil dibagi 100 ya. Sekarang dikalikan balik, ketemunya ini yaitu 199,5 megawatt. Terus ini 84 megavolt ampere. Sama ini S21 yaitu V2 kali I21 dikonjugate ya. Ini satuan per unit kalikan 100, ketemunya ini I13, I31 dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa menghitung losses ya, daya yang hilang ya. Yang hilang itu caranya S losses yaitu dari 1 ke 2 itu sama dengan S12 tambah S21. Nah, kalau hasilnya positif, jadi dibalik ya, ini 12 jadi S12, S21. Pertanyaannya adalah kenapa S21? Jadi ini S12 dan S21 ini yang negatif. Ada yang tahu nggak? Halo? Halo, Pak. Ya. Sambil saya presensi ini ya, ntar saya screenshot. Oke. Ini makanya S12 yaitu S12 tambah S21. Jadi daya mengalir dari bus 1 ke 2 ditambah daya mengalir dari bus 2 ke 1. Makanya kenapa dari bus 2 ke 1 negatif? Logikanya kenapa? Karena referensi utamanya itu adalah generator 1. Nah, dia sumber sumber arusnya itu di sini ya. Ini beban, ini beban. Jadi logikanya arus yang mengalir itu dari 1 ke 2 ya, dilepas ya. Menghasilkan. Makanya kenapa di sini negatif. Nah, ini ya. Jadi dari line losses tadi ya, ini S12, S21 ya. Jadi kalau losses dari 1 ke 2 itu sama aja S12 ditambah S21. Kalau dari 1 ke 3 sama dengan ini ya, S13 ditambah S31. Nah, ini alirannya ya. Jadi tadi S12 yaitu 199,5, ini S21 yaitu 19167,0. Makanya positif itu dia melepas ya, menghasilkan. Kalau ini minus ya dikenai. Makanya 191. Jadi yang dikirim 199,5 megawatt, yang diterima yaitu 191. Jadi ini ya. Nah, ini kita analisanya yang 12 aja dulu. Nah, lossesnya, selisihnya yaitu 8,5 megawatt.
Jadi ada kehilangan daya sebesar 8,5 megawatt. Ini ya. Jadi Y12, Y21. Jadi yang dikirim adalah plus 199,5 megawatt. Ya. Positif itu melambangkan dia menghasilkan daya. Negatif itu menerima, ya, dikenai. Jadi dia menyerap 191 megawatt. Jadi yang diterima beban daya aktifnya itu 191 megawatt. Yang dikirim 199,5. Nah, makanya di sini mesti hasilnya negatif ya. Bukan mesti ya, cuma case-nya ini karena dia posisinya beban. Oke. Ya, jadi ujiannya sampai di sini ya. Jadi sampai di sini. Oke, monggo barangkali ada yang ditanyakan ya. Jadi ini makanya untuk mencari losis dari 1 ke 2 ya tinggal kita hitung aliran daya mengalir dari 1 ke 2 dan 2 ke 1. Nah, ini lambangnya dia menghasilkan ya. Menghasilkan daya aktif 199,5, ini yang diterima yaitu minus ya, yang diterima 191 megawatt. Jadi ada kehilangan sebesar 8,5. Halo, gimana? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Jadi ujiannya sampai di sini ya, udah untuk jadwalnya. Jadi ini perhitungan arus, selanjutnya yaitu perhitungan aliran daya total ya. Nah, saya gini nih ya. Ini sekalian saya edit ya. Di mana ya hasil aliran daya satuan PU yaitu per unit dikalikan bis tadi ya. Nilai bisnya yaitu sebesar 100 megavolt ampere. Sehingga hasil akhir satuan, kan satuannya tadi mega awalnya bebannya, megawatt ya. Jadi ya kembali lagi megawatt atau megavolt ampere. Ini ya. Jadi ini dikali dengan 100 ya. Jadi dikalikan dengan 100 ya. Ini kalikan 100 ketemunya ini. Jadi contohnya case ini yaitu hasil ya 1,99. Ini titik ya karena ini referensinya dia disadat. Jadi komanya itu titik. Ditambah J 0,84. Nah, itu dikali dengan dikali 100 megavolt ampere. Jadi ketemunya 199,5 megawatt ya. Ditambah J untuk komponen imajiner itu megavolt ampere karena untuk reaktif ya. 4,0 megavolt ampere. Sekali saya ini visi ya. Jadi untuk komponen yang selanjutnya yaitu yang ini ya. Ntar ujiannya open book kok ya. Jadi bisa lihat PPT ini ya. Oke, jadi line lossesnya ya.
perhitungan losses ya. Losses itu ini ya. Yaitu SL, L itu losses ya, jadi rugi-rugi. Rugi-ruginya antara 1 dan 2 itu sama dengan alir yang mengalir dari 1 ke 2 ditambah alir yang mengalir dari 2 ke 1. Nah, karena yang 1 ke 2 itu plus dan 21 dia menerima, jadi ntar ketemunya ini ya. Jadi artinya seperti ini, ntar anak hasil akhir ya. Diagram aliran daya Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini perhitungan aliran daya total ya. Jadi kalau S21, jadi referensinya itu dari titik 2 ke 1. Jadi yang dikalikan tegangan V2-nya ya. Jadi V2 ini menunjukkan ini apa yang subscript yang pertama. Ini jadi ini yang V yang tegangannya itu V1 karena yang kita analisa 1 ke 3 ya. Jadi 1 ke 3 ini ada aliran daya nggak sih? Nah, ini dari 1 ke 3. Jadi V1 kalikan I1 ke 3. Ini dikonjugate ya, yang awalnya plus jadi negatif. Ya. Ntar bisa aja ini pertanyaan. Nah, ini kalau bisa ini udah mendekati. Kenapa kok ada rugi-rugi? Ya, jadi kenapa ada rugi-rugi di sini? Ini poin plus-plus ini. Kira-kira. Kok ada kebocoran ya, 8,5. Terus ini reaktifnya juga ada, terutama yang aktif ini, deaktifnya ya. Kan yang terukur sebenarnya ya. Ayo, pertanyaan terakhir ini. Kenapa kok ada rugi-rugi di daya aktifnya? Ibarat bocor sebesar 8,5 megawatt. Nah, itu lumayan gede ya. Nah, ini 8,5 megawatt. Gimana? Ada yang tahu? Kemarin perasaan udah saya bahas ya. Udah siap ngasih plus nih ya. Ini udah kayak menjawab ujian. Halo? Nggak ada? Halo? Mbak Nisa? Ya Pak, halo. Kenapa ada rugi-rugi? Tahu nggak? Bendera putih. Oke, ini kenapa ada rugi-rugi? Ya, kadang-kadang ada yang tahu. Ya. Nggak ada ada rugi karena ada nilai tadi apa sih admitansinya itu ada komponen realnya yaitu resistor, resistansi. Nah, kecuali kalau komponennya komponennya induktor saja, imajiner saja. Nah, ini kan ada komponen resistor ya. Nah, mungkin ntar kalau ujian ya, nggak saya hitung sampai 7 iterasi gini, enggak. Mungkin sampai 1 iterasi saja ya untuk ujian karena keterbatasan waktu, jadi mungkin sampai iterasi yang pertama saja ya. Nah, ini aja, iterasi yang kedua dan seterusnya kemungkinan enggak. Jadi ini udah bocoran ujiannya. Jadi perhitungannya hanya sampai iterasi pertama dan mungkin aja nanti hanya komponen ini aja, komponen G saja, komponen yang imajiner. Nah, ini ya yang buat rugi-rugi itu ini. Karena ada nilai resistornya, resistansinya yang ngedrop tegangan, aliran ngedrop daya. Nah, sehingga ada rugi-ruginya tadi. Nah, itu jawabannya. Oke, ada yang tanyakan?